Ada beberapa cakupan apologetika yang perlu kita ketahui. Beberapa cakupan apologetika. Yang pertama dapatlah kita sebut dia kategori biblikal, dogmatis, etis, praktis, dan dapat saja ditambahkan kategori-kategori lainnya. Jika merunut pada bidang-bidang ilmu teologi, saudara silahkan tonton video kategori ilmu teologi. Paling tidak, kalau kita susun bagannya dari Alkitab, dapatlah dipelajari sejarah Alkitab, pengantar dan pembimbing, lalu eksegesi, hermeneutik, lalu dapatlah dia teologi biblikal, habis itu teologi sistematika, habis itu teologi dogmatis, praktis, etis, dan yang lainnya, temporer, apologetika. Maka ketika kita berapologi, akan ada saja pertanyaan-pertanyaan dari sudut berbagai kategori itu. Jika ada yang bertanya soal ayat Alkitab, pastilah itu kategori biblikal, Bible, buku. Dalam hal ini adalah kitab suci Kristen. Wah, apa maksud ayat ini dalam kitab ini, pasal ini, ayat ini? Itu pertanyaan biblikal. Maka sepatutnya kita menjawabnya, menanggapinya dari sudut biblikal. Eksegesi ayat yang tepat seperti apa? Pelajari makna teksnya. Jangan terpengaruh untuk menjawab dari sudut lain. Sementara yang ditanyakan adalah soal biblikal. Contoh, kalau ditanya misalnya, apa maksudnya ayat dalam Kejadian pasal 6 ayat sekian, bunyinya adalah Tuhan menyesal. Saudara, ketika pertanyaannya menyertakan ayat, jawablah itu dengan menjelaskan ayat itu. Jangan lepas dari konteksnya. Ayat adalah tentang penyesalan Tuhan. Tuhan menyesal. Jangan buru-buru pindah atau menjawab soal praktis. Sementara kita ternyata tidak mampu menjelaskannya secara biblikal. Misalnya kita terpengaruh untuk menjawabnya dari sudut praktis. Oh, tentu saja Tuhan tidak menyesal. Dia kan Tuhan. Mana mungkin Tuhan menyesal? Jawaban itu nampaknya diterima sebagai kebenaran. Tuhan tidak menyesal memang. Tetapi kita ternyata dapat dikatakan gagal dalam menjawab. Kenapa? Karena itu pertanyaan biblikal. Sepatutnya saya harus menjelaskannya secara biblikal. Kan pertanyaannya tentang ayat. Saya harus menjawabnya dengan ayat. Ayat itu harus saya jelaskan baik-baik. Entah kemudian saya bergerak soal praktis, yaitu nanti. Itu maksudnya. Kalau pertanyaan soal dogmatis berarti itu soal doktrin yang diterima gereja tertentu. Makanya disebut dogmatis. Sudah diakui sebagai doktrin yang berlaku dalam sinode tertentu. Apakah mereka penganut dogma Calvinis, Reform, apakah Arminian? Itu berarti harus dijawab dari kelompok penganut dogmanya. Jangan dibenturkan dengan dogma agama, dogma kepercayaan di sinode lain misalnya. Kalau memang pertanyaannya soal dogma Calvinis, ya berarti penjelasannya soal dogma Calvinis. Kalau diminta diperbandingkan, silahkan perbandingkan dengan dogma Lutheran misalnya. Silahkan kunci dia, batasi dia dari sudut dogmatis.
kecuali kemudian pertanyaan itu ditindaklanjuti ke biblikalnya kah, misalnya ditanyakan ayatnya, atau ke praktisnya, misalnya ditanyakan prakteknya. Nah, itu silakan bergerak. Maksud saya di sini adalah kita sudah bisa memberi dia batas-batas pertanyaan itu supaya jawaban kita betul mengena. Janganlah kita sembarangan menjawab. Batasi dia dengan cakupan-cakupannya. Cakupan yang kedua pun bisa kita sebutkanlah, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan soal iman Kristen yang bertendensi meragukan. Berikutnya yang bertendensi membingungkan. Atau yang ketiga bertendensi menyerang. Bertendensi meragukan itu dapat terjadi bahwa dari antara jemaat, dari antara warga gereja, dari antara orang Kristen yang mencoba memahami iman Kristen, tapi dia mulai ragu. Dia adalah kelompok Kristen, tapi dia mulai ragu. Maka dia menanyakan suatu pertanyaan soal iman itu karena dia ragu. Maka pertanyaan itu harus kita pahami. Ini pertanyaan dari sahabatku sendiri, sesamaku Kristen, tapi dia mulai meragukan. Pahami baik-baik. Atau jangan-jangan juga yang kedua, mungkin saja itu pertanyaan adalah karena kebingungan. Tidak usah heran. Karena sejak zaman gereja awal pun, di antara jemaat Tuhan masih banyak yang bingung. Padahal mereka langsung mendengar pengajaran para rasul. Contoh saja, Petrus, dia memperingatkan jemaat. Waktu membaca surat Paulus, ada jemaat yang tidak begitu mudah memahami surat Paulus. Petrus mengingatkan itu. Demikian pula di jemaat Ibrani yang pernah kita baca. Penulis surat Ibrani sudah berkata, ada ajaran-ajaran Kristen yang secara bobot dapat dibedakan, bobot yang ringan dan bobot yang berat. Maka di antara jemaat ada yang kebingungan dan malahan sudah meninggalkan iman. Demikian pun sekarang ini, di antara sesama Kristen, kita tidak dapat memungkiri ada saja kebingungan. Antara bingung, kemudian menjadi ragu. Itu patutlah kita coba kenali. Pertanyaan itu apakah karena keraguan atau karena kebingungan. Dan apabila itu datangnya dari kelompok di luar kita, sudah dipastikan itu pertanyaan menyerang. Maka kita harus pandai menjawabnya. Dalam istilah peperangan, kita punya perlengkapan yang tepat untuk bertahan. Kalau serangan senjata yang kecil, kita bertahan dengan apa? Kalau senjata yang besar, kita bertahan dengan apa? Persiapkan diri, pahamilah doktrin-doktrin Kristen dengan komprehensif, menyeluruh. Cakupan yang ketiga juga bisa kita bagi sebenarnya. Misalnya, pendekatan tokoh, pendekatan tempat, pendekatan tempo, pendekatan topikal atau tematis. Maksudnya apa? Tokoh misalnya. Paling tidak kita sudah dapat belajar tokoh-tokoh di Alkitab. Kalau kita batasi dia di Alkitab. Ada tokoh-tokoh iman Kristen yang menjadi teladan. Teladan utama yang tak dapat dibandingkan dengan yang lain tentu saja Yesus. Yesus sendiri teladan utama. Seperti yang sudah kita baca di Injil. Berulang-ulang mendapat pertanyaan dari orang-orang Farisi. Pelajarilah itu. Pelajari juga bagaimana Paulus mempertahankan imannya. Bagaimana Petrus di hadapan para pemuka agama Yahudi mempertahankan imannya dan tugasnya dalam pemberitaan Injil. Pelajari juga bagaimana tokoh-tokoh iman yang sudah disebutkan. Paling tidak di surat Ibrani beberapa tokoh didaftarkan menjadi pahlawan-pahlawan iman.
Itu pun perlu dipelajari. Tokoh yang menjadi teladan soal pembelaan iman. Juga dapat dibatasi atau dibuat pembagian berdasarkan tempat. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan soal iman Kristen itu dapat ditanggapi, disesuaikan dengan tempatnya. Misalnya ada yang menanyakan, baptisan air itu dalam kelompok tertentu itu adalah diselamkan, berarti perlu air yang banyak, semacam kolam atau yang lebih besar, sungai, danau. Tetapi di tempat lain ternyata dapat terjadi bahwa seseorang perlu dibaptis, tetapi tidak ada tempat yang memungkinkan untuk dia dibaptis secara tenggelam, itu diselamkan. Secara tempat berarti dia tidak cocok baptis selam. Atau seseorang yang sudah terbaring sakit di atas tempat tidur. Tempatnya di atas tempat tidur sudah sangat tidak mungkin dia akan dibaptis secara selam. Sehingga dimungkinkan dia dibaptis dengan cara lain. Nah, itu contohnya. Di tempat tertentu, misalnya soal perjamuan kudus, adalah wajar dan lumrah menggunakan hosti dan anggur, atau roti dan anggur. Tetapi dapat terjadi rupanya di tempat lain tidak ada roti, tidak ada anggur. Akhirnya roti digantikan dengan makanan lain. Anggur digantikan dengan minuman lain. Dapat terjadi demikian. Pun soal tempo, soal waktu. Ingat bahwa pembenaran iman Kristen sudah mulai sejak gereja awal. Itu sekitar tahun awal Masehi. Kalau dari sudut sejarah gereja disebutlah itu 30 Masehi. Tokoh-tokoh gereja awal, paling tidak para rasul, para apologet Kristen zaman awal, orang-orang terpelajar. Mereka menghadapi pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen yang beragam. Soal waktu-waktu yang kuno-kuno kita bisa baca di buku sejarah gereja. Bagaimana mereka diperhadapkan dengan pertanyaan soal kemanusiaan Kristus dan keilahiannya, natur Kristus. Bagaimana kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bagaimana menjelaskan ketritunggalan. Itu sudah ada sejak zaman gereja awal. Diperbincangkan. Bagaimana keperdosaan manusia. Manusia rusak total atau hanya sakit. Dan sebagainya. Pun soal topikal. Misalnya kebendaan. Apa itu teologi proper? Apa itu keesaan Tuhan Allah? Apa itu kristologi? Apa itu kemanusiaan Kristus, natur Kristus? Apa itu dosa? Apa itu malaikat? Apa itu setan, eskatologi, soteriologi? Topik-topik dalam iman Kristen dapat diperbincangkan, dapat dipelajari. Atau tematis, dibicara soal aktivitas tematis. Misalnya perceraian, bercerai. Bolehkah bercerai dengan alasan tertentu? Ada yang menanyakannya, bercerai karena alasan tertentu, misalnya karena kekerasan dalam rumah tangga, karena tekanan dari pihak tertentu, karena merasa sudah tidak saling mencintai. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat terjadi. Bolehkah berbohong putih? Nah, ini sebutan orang-orang di luar sana. Maksudnya berbohong karena tujuannya demi kebaikan. Bisakah membunuh demi kebaikan? Dan berbagai pertanyaan yang diharapkan dijawab oleh gereja. Pertanyaan-pertanyaan soal aktivitas tematis. Dapat juga dibagi cakupannya menjadi isu yang mayor dan isu yang minor. Hal yang prinsip dan yang kurang prinsip. Hal yang besar dan hal yang kecil. Misalnya soal baptisan. Isu mayornya adalah
seorang Kristen itu harus dibaptis. Seorang Kristen harus dibaptis. Isu minornya adalah bagaimana cara membaptis. Nah, yang jadi persoalan adalah dalam kekristenan seharusnya isu mayor tidak jadi masalah karena memang dalam kekristenan setiap orang Kristen dibaptis. Yang jadi kemudian percakapan berikutnya adalah hal minor. Dibaptisnya dengan cara percik, dengan cara senang, dengan cara bendera dan lainnya itu hal minor, itu cara saja. Karena prinsipnya sudah selesai. Isu mayor sudah selesai. Dibaptis. Oke. Demikian hal-hal lain perjamuan kudus. Perjamuan kudus diterima oleh warga gereja. Perjamuan kudus itu dilakukan sebagai sakramen. Yes, itu hal mayornya. Hal prinsip. Hal yang lain yang minor itu dapat diperbincangkan kemudian lebih ringan. Apa maksudnya yang ringan dari perjamuan kudus? Ya, perjamuan kudus. Siapa yang menerimanya? Dapatkah anak-anak kecil menerimanya? Siapa yang menjalankannya? Apakah pelayan tak bisa? Nah, itu kan isu-isu berikutnya sekitar perjamuan kudus. Apakah tamu yang hadir boleh menerimanya? Atau harus jemaat yang terdaftar di gereja lokal tertentu? Nah, itu semua menjadi dibedakan yang prinsip dan tidak prinsip, yang mayor dan yang minor. Hal-hal sedemikian pun dalam hal-hal praktis lainnya dapat dibedakan. Dan yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan soal teks, soal filsafat, soal tradisi dapat ditanyakan oleh sesama kita maupun oleh lawan. Entah itu soal gadget, bagaimana penggunaan gadget di gereja, entah itu soal media, apakah gereja menggunakan multimedia, bolehkah gereja menggunakan pulpen, bolehkah pendeta memakai perangkat di luar Alkitab, entah itu soal filsafat, bolehkah seorang pendeta berfilsafat, bolehkah berpolitik, entah itu soal tradisi di gereja, bolehkah masuk menjalankan adat, apakah tradisi gereja yang sejak awal sudah ada akan diganti atau disesuaikan kemudian, apakah ada kebaktian-kebaktian tertentu. Nah, itu adalah kombinasi-kombinasi dengan iptek. Hal-hal sedemikian dapat kita kemudian lebih pahami dengan semakin banyak belajar apologetika. Paling tidak itulah cakupannya. Hal-hal lain silahkan saudara tambahkan sendiri yang memudahkan kita memberi batasan-batasan ketika belajar berapologi. Tuhan memberkati kita sekalian.